Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha abwaabal jinani liman shoma Ramadan wa ja'ala shiyama wiqayatan lil abdani minan niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa sharrif wa 'azzim 'ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man amana bih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang memuliakan dan menghormati Bapak Rektor Institut Agama Islam Darussalam beserta semua para wakil rektor dan juga semua para dosen di AI Darussalam dan seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan hari ini menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat taufik karunia kepada kita semua waktu menjelang berbuka puasa ini. Alhamdulillah, bersyukur dan kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara bukan puasa bersama, bukan puasa bersama baru maghrib bilang buka bersama, jadi bukber. Jadi mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-18 pada hari ini. Jadi waktu demi waktu tidak terasa bergulir terus, berputar terus setiap waktu, setiap saat. Tidak terasa, yang tidak lama lagi kita akan menyambut lagi hari Lebaran Idul Fitri. Ini pun sudah 18 ke 19, 20 itu sudah 20 biasanya lanjut. Tidak terasa lagi, cepat banget bulan raya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat selenggarakan ibadah puasa ini sudah menjelang 18 hari ini. Jadi mudah-mudahan juga kita dapat nanti menyambut Lebaran Idul Fitri. Dan mudah-mudahan semua ibadah, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan suatu keistimewaan buat kita menemui bulan yang istimewa ini, karena
rahasia yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini. Misalnya kita akan bercita-cita berangan-angan sepanjang tahun itu Ramadan aja, umum kita tahu, tapi kebanyakan kita kada paham, kada tahu, kada menghayati isinya di dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba kita bingung aja sudah para habis deh. Padahal Nabi kita SAW menyampaikan riwayat dari Ibnu Abbas, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seandainya kata Nabi, lau ta'lam ummati, umatku itu mengetahui apa yang terkandung di bulan Ramadan ini, ma'fi Ramadan, arti isi Ramadan, hikmah Ramadan, manfaat Ramadan, la tamannau, kata Nabi, saya mereka itu umatku bercita-cita, berangan-angan, antakuna sanatu kulluha Ramadan, agar satu tahun penuh itu Ramadan. Mau tahu? Nah, tapi kita itu tadi kita tahu rahasia di dalam bulan Ramadan ini. Makanya orang kalau sudah masuk Ramadan, apalagi setelah Ramadan, pasti berharap cepat-cepat hari raya. Ada yang hanya masuk sehari Ramadan sudah menghitungi 29 hari lagi rayanya. Hanya sehari puasa 29 hari lihat aja, hitung udah. Apalagi itu 18 hari, hitung mana lu, tinggal sekian, mana raya udah. Padahal dan Nabi tadi kalau tahu umat bulan terkandung Ramadan, hampir setahunan itu Ramadan aja. Kalau saat lagi bulan-bulan lain Ramadan aja setahunan. Kenapa? Nah, dijelaskan lagi dalam satu kitab, li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Karena bahwasanya kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu di Ramadan mujtami'ah. Situ terhimpun semuanya, berkumpul semuanya, kebaikan apapun ada di bulan Ramadan. Orang pada-padanya berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah. Orang berlomba-lomba untuk bersedekah. Orang berlomba-lomba bangun di tengah malam, dia mulai di bulan Ramadan. Nggak pernah bangun malam di bulan lain, bulan Ramadan bangun. Nggak pernah ke masjid di bulan lain, bulan Ramadan ke masjid, ke musola, umpat tarawih. Nah, padahal puasa ada juga kadang-kadang. Nah, tarawih begitu tuh puasa kadang-kadang. Menyambut hari raya biayanya. Nah, ini situ lihatna al-hasanah tadi, kebaikan itu mujtami'ah, karena kita tahu di bulan Ramadan itu terhimpun kebaikan di situ dalam ibadah. Wa dzunuba maghfurah, dosa diampuni di bulan Ramadan. Nah, makanya setahun sekali tadi pada-padanya berlomba di bulan Ramadan. Nah, kalau pernah bersedekah di bulan Ramadan bersedekah. Nah, kalau pernah baca Al-Quran di bulan Ramadan baca Al-Quran. Setahun kan pernah lupa Al-Quran, baca bulan Ramadan sehatam juga itu. Ada ketinggalan. Nah, karena tadi sebagian yang paham mengerti dari isi bulan Ramadan mustahil, tapi terhimpun terkumpul semua di bulan Ramadan di atas al-hasanah, kebaikan itu. Nanti dosa pun diampuni di bulan Ramadan, nanti mulai dosa di bulan Ramadan. Wa ta'ata maqbulah, ketaatan diterima. Apapun yang kita berbuat taat, apapun kebaikan yang kita buat diterima oleh Allah SWT, karena Allah memandang Ramadannya, memandang puasanya, dan memandang orangnya lagi itu. Nah, wa ta'ata maqbulah, wa da'awati mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Apalagi kita berpuasa di bulan Ramadan. Doa orang yang berpuasa mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, istimewa lagi wal jannatu mustaqatun lahum. Surga
merindukan kepada mereka. Ini orang yang berpuasa bulan Ramadan dirindukan oleh surga. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. 4 orang, 4 golongan dirindukan oleh surga. Siapa dia 4 ini? Pertama kata Nabi SAW, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, qari'ul Quran, talil Quran, yang membaca Al-Quran. Makanya orang berlomba-lomba membaca Al-Quran khusus di bulan Ramadan. Jadi lebih-lebih di bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun talil Quran dirindukan oleh surga, apalagi di bulan Ramadan. Jadi mutalaqawah tuh beberapa kali datang sahatam barang di dalam 1 bulan Ramadan. Apalagi 2 kali sebulan, apalagi 3 atau 4 kali. Kalau kita menuruti para imam kita, imam madhab kita, Imam Syafi'i, yang sampai kalau bulan Ramadan 60 kali khatamnya. Di siang hari 1 kali, di malam hari 1 kali, sebulan 60. Namun kita kan sanggup. Sebulan sehari sekalinya sanggup. 2 kali bulan puasa. Para imam madhab, terutama imam kita, Imam Syafi'i. Jadi ditingkatkan di bulan Ramadan qiraatul Qur'annya. Jadi dirindukan oleh surga talil Quran pertama, orang yang membaca Al-Quran. Jadi di luar Ramadan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Jadi kalau kawan Al-Quran tadi itu menjadi amaliyah, karena istimewa ini Al-Quran kalam Allah, jadikan amalan, jadikan militan. Itu Al-Quran dirindukan oleh surga. Yang kedua kata Nabi, wa hafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya di bulan Ramadan itu utama. Nah, di luar Ramadan disuruh kita menjaga lidah kita daripada ghibah, menyebut orang lain, mencaci orang lain, menghina orang lain dan lain sebagainya. Itu di luar Ramadan, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan dijaga. Karena dalam keadaan berpuasa, di lidah kita banyak di qiraatul Quran tadi, zikir banyak di, istighfar banyak di, sholawat banyak di. Kemudian jangan sampai mencela, mencaci maki orang. Jangan sampai puasa kita tidak ada hasilnya, tidak ada pahalanya, hanya mendapatkan haus dan lapar. Seperti yang disebut oleh Nabi kita SAW, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Illa al-ju' wal 'atash. Hanya sia-sialah menahan lapar, menahan haus 1 hari penuh, dari pagi sampai sore, kada makan, kada minum, tapi kada mendapat pahala apa-apa, hanya mendapatkan lapar haus. Itu berapa banyak terjadi orang seperti itu, karena akan menjaga di antaranya menjaga lidah, hafizul lisan yang dirindukan oleh surga dan lain sebagainya. Itu hafizul lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Kata Nabi, yang dirindukan surga itu mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Nah, alhamdulillah, termasuk hari ini kita berkumpul kelaparan nih. Panitia pasti beri makan ini karena ada makan pada mereka kita. Nah, ini termasuk mut'imul ji'an, panitia memberi makan nih orang-orang yang sedang lapar. 1 hari kada makan, menjelang buka kadang kita disediakan untuk berbuka makan. Insya Allah termasuk dirindukan surga tadi yang ketiga, mut'imul ji'an, yang memberi makan orang yang lapar. Di bulan Ramadan lebih utama. Bahkan di luar Ramadan pun mut'imul ji'an, surga merindukannya. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, orang sedang beribadah, sedang berpuasa, menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disediakan makan, diberi makan. Makanya orang berlomba-lomba di bulan puasa membuka akan orang puasa, menyediakan orang makan menjelang berbuka puasa, bukan menyediakan
buka puasa di warung-warung orang siang hari itu lain. Ini bukan gajian juga ya. Balik makan orang kelaparan itu aja. Itu lain. Nah dimaksud tadi ini bukan dari surga mut'imil itu orang yang sudah berpuasa satu hari, dekat berpuasa, dekat buka lalu disediakan makan. Nah diberi makan di waktu berbukanya. Itu yang disebut mut'imil itu. Nah lain di luar Ramadan, surga pun merindukannya itu yang tidak berpuasa tapi orang yang tidak mampu, orang miskin, orang yang kelaparan, karena tidak ada kemampuannya untuk beli makanan. Kita beri makan, nah, termasuk juga mukminin di situ. Lebih utama tadi orang yang berpuasa menjelang berbukanya disediakan makan untuk dia, itu mukminin. Yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan. Ini orang yang dirindukan ke surga, as-shaimin, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi khususnya pada bulan Ramadan ini, nam surga merindukannya. Jadi 4 macam ini. Nah mendapat keempat-empat yang kita laksanakan, wah luar biasa. Terutama di bulan Ramadan ini, surga akan merindukan kita. Nah kemudian setelah puasa nanti selesai menunaikan ibadah puasa 1 bulan penuh, kita jaga kualitas yang kita sudah laksanakan di bulan Ramadan. Jangan sampai setelah Ramadan habis juga kita laksanakan di bulan Ramadan, seperti tadarus Al-Quran tadi, banyak membaca Al-Quran. Setelah puasa jangan berhenti, teruskan walaupun tidak banyak. Ini amaliyah ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, biar sedikit asal berterusan. Mudawamah, apa istilahnya mudawamah itu? Continue, terus menerus, biar sedikit, karena Rasulullah mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha, mudawamah, berterusan, wa in qalla, sekalipun sedikit. Jadi habis sembahyang assalamualaikum warahmatullah, bukanya Al-Quran, seayat 2 ayat 3 ayat, Sadaqallahul Azim, itu 3 ayat itu surah Allah. Tapi habis sembahyang 3 ayat Sadaqallah pula. Tapi ini berterusan, daripada assalamualaikum baca Al-Quran, buka Al-Quran 1 juz tutup, tapi seharinya itu ambil karena merasa kalawasan ulang. Jadi biar sedikit, seayat 2 ayat, katanya terus mudawamah. Itulah ahabbul a'mal. Begitu juga wiridan apapun yang sifatnya berterusan, Allah lebih suka, lebih senang daripada banyak. Tapi satu matanya ambil. Itu kadang-kadang memang iblisnya, syaitannya, karena menyukai banyakin, baca ini cepat, banyakin. Tapi satu mata ambil, tulak seruan, karena kebanyakan. Nah begitu juga bangun malam, beriman, tanpa puasa nih, malam bangun sampai 20 rakaat. Sampai banyak dari Allah, tapi sama lamanya hampir semua juga. Tapi kemudian mudawamah rutin, banyak terbangun malam 2 rakaat aja sembahyang. Terbangun, wudu, pokoknya dia mulai 2 rakaat, sudah. Besok terbangun pula 2 rakaat aja juga. Karena banyak-banyak, tapi mudawamah berterusan. Itu nama ahabbul a'mal Allah. Allah paling suka, paling cintai orang-orang yang sifatnya mudawamah. Nah tapi itulah masalah qiyamul lail ini kadang-kadang hanya dikhususkan di bulan Ramadan, kadang-kadang dinyatakannya bangun malam. Nah tapi kadang-kadang itulah tadi yang disebut juga oleh Nabi kita SAW, kam min qaimin, berapa banyak orang yang qaim, yang lain laisa min qiyamihi illa sahar, tidak terhitung daripada bangun malam kecuali hanya sahar. Sahar itu begadang malam. Kita bangun tapi karena manfaatnya, bangun tapi karena ibadahnya, bangun tapi karena berpahala apa-apa. Itu seringkali itu banyak di antara kita yang bangun malam tapi tidak mendapat pahala. Kenapa? Nyanyi terus bangun. APK berbunyi, WA masuk, bangun lihatin, baca balasan.
Padahal bangun sunat tengah malam tuh. Jangan diwudu satu mah supaya orang nah sudah terhitung untuk qiyamul lail. Nah ini banyak yang menafsirkan salah tuh qiyamul lail, dikiranya bangun malam asal bangun sudah berpahala aja. Bangun bakal misalnya begitu guring pula, nggak ada qiyamul lail. Qiyamul lail itu orang yang sembahyang beribadah di malam hari, walaupun hanya 2 rakaat sudah terhitung qiyamul lail. Nah jadi kata Nabi, kam min qa'imin laisa min qiyamihi illa salat. Berapa banyak orang yang bangun malam tapi tidak terhitung dia beribadah karena hanya tadi itu dihitung begadang, buka HP sudah, atau nonton TV sudah, atau kami ibadah mungkin pula asal rugi. Lebih baik kudu satu mak, sembahyang 2 rakaat aja guring pula sudah mendapatkan pahala ibadah luar biasa. Apalagi disertai di bulan Ramadan ini, untung dia mulai 2 rakaat dia buka lagi Al-Qurannya, menunggu sahur. Nah, kadang-kadang itu kita bangun sudah sahur tadi itu masih lawas lagi berjam-jam, sempat aja 2 rakaat sembahyang, tapi itulah ada tersembahyang. Ibu-ibu, babinya membuka banyak orang kaki ke dapur. Sebelum ke dapur sudah bangun juga kalau bawa wudu dulu, sembahyang 2 rakaat, untung sembahyang hanya ke dapur. Jadi kadang naik berbunyi bel, berbunyi jam atau HP, berbunyi sudah bangun langsung ada rapat langsung ke dapur nyalain kompor langsung. Nah padahal cuma sembahyang 2 rakaat dulu, sampai 2 rakaat saja sudah terhitung qiyamul lail. Nah, pahalanya besar, apalagi di bulan Ramadan. Menyiapkan makan untuk orang yang berpuasa. Nah ini kadang-kadang kita terlewatkan amal ibadah yang kita sangat sayangkan di bulan Ramadan yang istimewa luar biasa bulan Ramadan ini. Sampai tertinggal artinya kesempatan emas di bulan Ramadan untuk beramal beribadah, dan semua amal di bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling utama. Jadi jangan sampai dilewatkan. Nah, apalagi kan sudah tutup Ramadan, jangan ditinggal amalia-amalia, kebiasaan-kebiasaan kita sudah di bulan Ramadan kita biasakan, banyak khawatir mudah amat terus dilaksanakan. Jangan habis Ramadan habis juga amal kita laksanakan selama di bulan Ramadan, itu sangat disayangkan. Nah itulah kebanyakan di antara kita. Nah ini mudah-mudahan kita dapat melaksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah, terutama puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan 1 bulan penuh kita dapat, dan juga kaum perempuan juga, karena di bulan Ramadan tadi ini 1 bulan penuh, bulan puasa ini puasa, tapi bagi perempuan ada kadang datang halnya, datang apa tuh kebiasaannya datang apa istilahnya itu tamu bulan, datang tamunya bulan. Nah itu cepat dibayar. Kadang-kadang karena keingatan membayar sudah parah bulan puasa, ada kan kali lalu membayar. Nah tergabung karena puasa bersama puasa, nah itu fidyah. Kadang-kadang kali fidyah bayar puasanya, fidyahnya kali dibayar. Karena sudah tersambung Ramadan dengan Ramadan, maka puasa wajib dibayar, fidyahnya pun dibayar. Nah itu kadang-kadang itu kaum perempuan banyak melewatkan karena sudah sabar hanya membayar, padahal 11 bulan Syawal, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban hanya dia membayar ini seminggu tertinggal. Itu sudah rata-rata itu udah kapan itu kamu ibu. Menurut dirimu menurut saya kira sudah habis puasa, sudah habis puasa nih nah. Ketinggal ada langsung suruh bayar Syawal tuh, langsung puasa sunnah gabung. Niatakan bayar wajib qadha dulu dan gabung niat sunnah. Syawal dapat pahala 2 dapat, tapi niat pertama bayar kewajiban, bayar qadha. Nah, jadi di Syawal itu jadi sudah gampang tuh kan dari tanggung utang. Nanti khawatir kalau ajal sampai utang ada nasabah bayarnya kan, untung kalau anaknya solehah membayarkan kuitannya. Mana ada utang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk nanti dia kiamat. Nah ini kita khawatir ajal kita akan tahu, lebih baik utang segera dibayar. Utang dengan manusia pun kita suruh segera bayar. Kalau ada kemampuan membayar, apalagi utang dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua catatan oke, nanti kita lepas itu catatan ada.
Sya'ban hanya akan bayar nah, tinggal 2 hari lagi saya masuk pulang ada utang lagi masih dan nah utang 3 hari Sya'ban lagi 2 hari nah tersangkut udah sehari sebuting tertinggal maka bayar fidyah dan tergabung apalagi sampai tergabung 2 kali 3 kali berturut-turut fidyahnya 2 kali Ramadan 3 kali Ramadan 3 kali fidyahnya namun sudah sampai sudah 2012 malam ada tertinggal apa 2012 dan 2022 10 tahun 10 tahun berapa karung itu fidyahnya tuh lipat gandakan tuh kali seminggu aja nah, kali berapa bulan tuh 10 tahun 10 bulan melipat juga fidyah. Nah ini banyak makar mengerti cara paham tuh jadi perlu dijelaskan juga tuh di sekolah-sekolah di pondok pesantren di madrasah apa di ceramah perlu disampaikan masalah fidyah ini kadang-kadang karena paham paling mengerti silakan itu udah bayar kalau udah enak fidyah dari bayarnya karena tetap utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi laki-laki pun begitu juga adanya perempuan, laki-laki ada 2 nonton puasa. Nah, kadang-kadang musafir ada. Ada bapak ada puasa. Boleh memang musafir ada puasa, tapi pokok tetap bayar. Nah, selama dalam perjalanan yang ada puasa 2 hari 3 hari boleh lalai mau bayar sampai tersambung lagi Ramadan sama bayar fidyah juga sudah tersambung 2 kali 3 kali. Apalagi sampai 2-3 tahun kan. Tahun-tahun itu kan bayar deh. Pernah Pak? Ke Surabaya bulan puasa. Bulan ada puasa. Padahal hanya kau menahan puasa. Bagus. Jangan kau puasa jadi walaupun dalam safar dalam perlayanan menjadi tahan aja harus bukan tapi utama. Ikut tuntaan pun kalau mengetahui kita itu rahasia orang karena Ramadan ini sudah tertinggal 1 hari kita bayar di luar Ramadan tidak sama pahalanya seperti mana di dalam bulan Ramadan puasa. Nah, itu bagi laki-laki yang meninggalkannya. Apalagi sengaja itu safar boleh tadi itu. Jangan puasa tapi tetap dibayar di kodok. Nah, apalagi memang safar kada, bayar kada, itu terpengaruh dengan kawan aja. Nah, mereka orang kelentengan makan lalu di pasar, warung sekaduk, batisnya kelihatan, orangnya kada ada. Tapi sendok bunyi makan soto sekalinya, 4 singgah. Orang makan, beli ke rumah padahal ini puasa, kena kali yang bibir bilang dengan sapu tangan. Setelah pas pak buka, mereka bawa soto keluar dari kita, sahur tadi kan udah mulai soto ini. Nah, rupanya makan di pasar. Kan mulai soto, bawa soto keluar. Nah itulah kadang-kadang itu bagi orang yang imannya lemah, ya itu terpengaruh 4 bulan puasa. Maka bila juga puasa di bulan Ramadan ini di luar Ramadan lebih berat untuk membayarnya. Kenapa? Godaannya besar. Orang pada ada puasa, seorang puasa. Waktu orang puasaan semuanya, seorang ada puasa. Itu Ramadan itu orang puasaan kan nyaman sama-sama puasa. Ya ada puasa bayar kan? Nah orang pada makan minum berarti seorang puasa bayar utang. Nah itu berat. Bahkan seringkali juga banyak orang buka tuh melihat orang pada puasa. Orang bayar utang nih, bayar wajib, tapi kada tangan tuh lah, kawanan minum, apalagi di tengah hari, es jeruk, itu rokok pulang, nah kawan, yang besarannya lama seorang. Iya, sudah terpengaruh tuh kan, mana kayaknya sudah bayar, buka. Nah ini godaan-godaan dunia. Nah jadi mudah-mudahan kita dapat selamat dunia akhirat. Amin pada kita selamat bulan Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahala kita. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah tidak berkenan dari Bapak sekalian dan mudah-mudahan semua tadi amal ibadah